Shalom, perkenalkan nama saya Sartika Panjaitan dengan NIM 2101040061 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen Grup B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang bukan hanya berurusan dengan perilaku, tetapi yang hasilnya dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Edward L. Rondick, seorang psikologi terkemuka Amerika Serikat yang mengembangkan teorinya tentang belajar koneksionisme. Disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon eksperimen terhadap binatang sebagai penggantinya. Hukum tentang belajar Thorndike. Edward Lee Thorndike pada tahun 1871 sampai 1949 merumuskan hukum-hukum belajar yang kemudian hukum-hukum tersebut sangat mempengaruhi penelitian pada generasi berikutnya serta berpengaruh pada praktek pendidikan. 3 hukum belajar. 1. Hukum kesiapan. A. Ketika seseorang siap untuk melakukan suatu tindakan dan ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi kepuasan. B. Ketika seseorang siap untuk melakukan suatu tindakan dan ia tidak melakukannya, maka akan terjadi perasaan yang menjengkelkan. 2. Hukum latihan. A. Koneksi antara stimulus dan respon akan menguat apabila keduanya digunakan. Dengan kata lain, melatih koneksi hubungan antara situasi yang menstimulasi dengan suatu respon akan memperkuat koneksi di antara keduanya. B. Koneksi antara situasi dan respon akan melemah manakala praktek hubungan dihentikan atau jika ikatan neural tidak dipakai. Hukum dari latihan ini dinamakan hukum ketidakgunaan. 3. Hukum pengaruh. Hukum ini adalah penguatan atau pelemahan dari suatu hubungan antara stimulus dan respon sebagai konsekuensi dari respon. Bunyi hukum ini adalah jika suatu respon ikut oleh keadaan yang memuaskan, kekuatan koneksi akan bertambah. Jika respon diikuti dengan keadaan yang tidak memuaskan atau menjengkelkan. Contoh penerapan hukum pengaruh. Mahasiswa tidak mengerti tentang pemrograman dan kemudian ia mengikuti les di luar agar ia mengerti. Tetapi jika tidak mengerti juga, ia akan jenuh dan malas. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Teori pengkondisian klasik. Teori ini didasari percobaan Ivan Pavlov menggunakan objek yaitu anjing. Teori Pavlov dikenal dengan respon conditioning atau teori klasik. Teori continuous conditioning. Edwin Ray Guthrie pada tahun 1886 sampai 1969, seorang ahli psikologi perilaku. Ia pertama bekerja sebagai guru matematika dan filsufus, tetapi beralih ke psikologi. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya. Hukum merubah cara dalam 3 metode. 1. Metode respon bertentangan. 2. Metode membosankan. Hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Contohnya adalah akibat menyontek ulangan. Seorang guru bisa menyuruh siswanya membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus sehingga ia akan bosan dengan sendirinya. 3. Metode mengubah lingkungan. Suatu metode yang dilakukan dengan jalan memutuskan atau memisahkan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk akan dihilangkan, yakni dengan mengubah stimulusnya. Seorang siswa yang ramai di belakang kelas, untuk menghentikan kebiasaan ramai tersebut, guru dapat memindahkan tempat duduknya. Teori operan conditioning. Burgos Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. 6 konsep dan penerapannya. 1. Jadwal penguatan. Siswa menerima umpan balik setelah setiap tangkapan mengenai
mengenai keakuratan pekerjaan mereka. 2. Generalisasi. Respons seharusnya tidak boleh dibuat dalam situasi di mana itu tidak pernah diperkuat. 3. Perubahan perilaku. Sedang membentuk atau diferensi bala bantuan dari pendekatan yang berurutan untuk diinginkan bentuk dan menilai perilaku. 4. Modifikasi perilaku. Mengacu pada penerapan perilaku secara sistematis, belajar prinsip untuk memfasilitasi perilaku adaptif. 5. Regulasi diri. Perilaku yang diatur sendiri melibatkan memilih di antara kursus alternatif tindakan. 6. Aplikasi pembelajaran. Mengajar diperlukan mengatur kesinambungan penguatan secara tepat. Demikian video atau penjelasan yang dapat saya berikan tentang teori behavioristik. Untuk akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.